Nah, mudah-mudahan udah ditonton video yang saya kirimkan. Jadi, kalaupun sudah ditonton, mudah-mudahan kalau ada yang masih kurang dipahami atau ingin ditanyakan atau apapun itu, silakan langsung saja ditanyakan, boleh via chat ataupun langsung suara, silakan, nggak ada masalah. Oke, ya langsung aja. Biar bisa cepat selesai juga kan, karena puasa sore-sore kayak gini ya. Assalamualaikum, Bu. Saya izin tanya, Bu. Ya, silakan. Saya masih belum ngerti yang kondisi selection dan null tuh, Bu. Yang di slide ke-24. Selection dan Ya, Bu. ini kah? Iya, Bu. Masih belum ngerti, Bu. Yang ini ya, slide ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya ulang. Jadi selection ya. Jadi kalau selection itu kan bermakna kita memilih data berdasarkan apa istilahnya, syarat-syarat tertentu ya. Jadi ada kondisinya kan. Karena sesuai dengan maknanya itu adalah select. Select kan berarti kita memilih data. Nah, jadi di sini ya selection ini di dalam aljabar relasional dilambangkan dengan tanda to seperti ini ya, dengan tanda to ya. Jadi nah maknanya di sini kondisi selection select dia akan memilih sesuai dengan kondisi. Nah, apa makna sesuai dengan kondisi? Jadi kalau dia tidak memenuhi kondisinya, jadi istilahnya syarat yang diberikan itu maknanya tidak terpenuhi, berarti ya tidak akan terpilih datanya. Jadi memang makna daripada selection ini ya sesuai, memang sangat sesuai dengan namanya, select ya, memilih. Jadi memilih berdasarkan syarat tertentu. Jadi kalau syaratnya itu tidak terpenuhi atau kondisinya itu tidak terpenuhi, berarti data tersebut tidak akan terpilih. Nah, jadi di sini ya, nah di sini ada pernyataan ya, ada pernyataan bahwa ada proses selection to ya year kurang sama dengan 3, maknanya kita ingin memilih student di mana syaratnya itu tahunnya kurang sama dengan 3 ya, kemudian datanya itu nanti digabungkan dengan student yang year-nya itu lebih dari 3 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah data ini kalau kita gabungkan itu sama dengan data yang ada di dalam tabel student? Ya, jadi pertanyaannya seperti itu ya. Jadi apakah sama datanya antara, kan kalau kita melihat sekilas jika ada data year-nya itu year anggaplah dari 1 hingga seterusnya ya. Nah, jadi maknanya kalau kita lihat sekilas seperti ini kan seharusnya sudah terpenuhi. Kurang sama dengan 3 kan berarti itu 1, 2, 3. Nah, lebih dari 3 berarti 4, 5 dan seterusnya. Kita lihat sekilas seharusnya sudah terpenuhi. Nah, tapi ternyata jika pada kolom year ini tidak ada data, kosong ya. Jadi kolomnya itu kosong. Nah, makna kosong itu berarti nilai yang tersimpan itu adalah 0. Nah, jika nilai yang tersimpan pada kolom tersebut itu adalah 0, maka data tersebut itu tidak akan terpilih. Kenapa tidak akan terpilih? Karena tidak sesuai kan? Di sini kan pilihannya hanya year kurang sama dengan 3 dan year lebih dari 3. Bagaimana dengan 0? Nggak ada kan? Ya, kondisinya kan tidak termasuk. Jadi kalau datanya itu 0 atau maknanya tidak ada data, maka data yang 0 tersebut, ya misalnya di sini ada indeksnya itu ada 1, 2, 3. Anggaplah data yang ketiga ini tidak ada isi. Misalnya yang 1, 2 ini ada isi 1.
3 misalnya, yang 2 ini ada isinya 1. Nah, yang 3 ini anggaplah misalnya 0. 0 itu bermakna tidak ada isi atau kosong. Ya. Nah, jadi jika kondisinya seperti ini, syaratnya kurang sama dengan 3, digabungkan dengan lebih dari 3, maka data yang 0 ini itu tidak akan terpilih. Nah, kenapa tidak akan terpilih? Karena memang dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya di sini kan hanya yang tahunnya kurang sama dengan 3 dan tahunnya itu lebih dari 3, kita gabungkan. Nah, yang 0 kan nggak masuk ya, jadi kan 0 ini kan tidak masuk. Nah, sehingga apa? Pernyataan ini jika kita gabungkan itu tidak sama dengan data yang ada dalam student. Kenapa tidak sama? Nah, kalau kondisinya ada data di mana kolom year-nya ini 0 atau tidak ada isi, ya berarti ada data yang tidak terpilih. Nah, makna ada data yang tidak terpilih, maknanya belum semua data itu terakomodir oleh pernyataan ini. Nah, maknanya apa? Berarti data yang dihasilkan oleh pernyataan ini ya, tidak sama dengan data yang dikembalikan oleh tabel student. Jadi tidak sama, ya. Nah, jadi maknanya seperti itu. Nah, jadi kondisi 0 ini ya, 0 atau maknanya tidak ada data pada kolom tersebut, bisa kita berikan syarat kondisinya ya saat kita melakukan proses selection. Nah, saat kondisinya itu kita bisa menggunakan apa ini istilahnya? Operator ya. Jadi operator kita bertanya is null. Nah, is null ini bermakna apakah data tersebut null. Nah, jika iya berarti dia akan terpilih. Nah, atau sebaliknya is not null. Nah, berarti kalau is not null berarti kita ingin bertanya apakah data tersebut itu tidak kosong. Nah, berarti kalau dia tidak kosong maknanya akan dipilih, ya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga pernyataan yang sebelumnya tadi ya, ini tidak sama ya maknanya antara gabungan year kurang sama dengan 3 dengan year lebih dari 3 itu tidak sama dengan tabel student. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, jadi data yang sama berarti kita harus mengakomodir. Nah, mengakomodir jika kolomnya itu bernilai 0 atau data pada kolom year ini tidak ada data atau 0 ya. Nah, jadi berarti kita tambahkan di sini gabung ini sigma apa tuh ya? Apa ya kemarin nih saya bilang? Lupa saya. Apa simbolnya nih? Sigma Bu tadi. Sigma ya, lupa saya. Nah, oke. Nah, sigma year is 0 dari tabel student. Jadi maknanya kalau kita udah menggabungkan dengan data-data yang 0 atau tidak ada isi sama sekali, maka jika kita gabungkan semuanya, barulah data-data tersebut itu sama dengan data yang ada di dalam tabel student. Nah, jadi itu maknanya. Ya. Jadi 0 ini, ya 0 saat kita melakukan proses selection, 0 ini itu tidak akan terpilih. Nah, kenapa tidak akan terpilih? Ya, karena memang tidak ada data. Makna tidak ada data saat kita bandingkan dengan syaratnya, iya dia kan nggak sesuai ya. Ini kan select, ini kan sesuai dengan syarat. Jadi kalau 0 kan berarti nggak sesuai dengan syarat. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia terpilih juga? Ya, kita gunakan operator is null. Nah, apakah is null yang ingin kita uji ataukah is not null? Nah, tinggal pilih aja mana yang kita perlukan. Apakah dia is null atau is not null. Ya. Jadi seperti itu penjelasan seperti Abdul Hafid ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Ada minggu depan kita mulai kuis-kuis lagi ya. Minggu ini karena istilahnya baru masuk sudah UTS, jadi saya nggak buat kuis dulu karena kan materi sebelumnya kan udah kita bahas di UTS, jadi kan ini baru masuk materi yang baru lagi, jadi belum. Makanya minggu ini belum ada kuis, tapi insya Allah minggu depan akan ada kuis lagi.
Dan saya belum pasti, kalau biasanya tahun-tahun lalu itu kuisnya itu satu persatu ya saya tanya, jadi istilahnya semuanya itu dapat giliran satu kali. Tahun ini saya belum pasti kayak gimana, apakah satu persatu seperti itu, cuman takutnya waktunya itu nggak cukup ya kalau saya tanya satu persatu. Ya nantilah kayak gimana prosesnya, minggu depan lah kita lihat. Tapi saya bilang duluan, insya Allah minggu depan ada kuis ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada. Ya memang materi ini saya pilah-pilah ya. Sebetulnya kalau slide aslinya ini panjang ya, jadi ada sekitar 60 atau 60 slide kalau nggak salah saya untuk aljabar relasional ini saja. Tapi karena terlalu panjang, makanya saya pilah-pilah jadi 3 pertemuan supaya lebih mudah ya, fokusnya itu kemana materi kita pada hari ini. Jadi fokus materi kita hari ini ya tentang set, kemudian reaming, kemudian projection dan selection. Ya, jadi projection itu berarti kita memilih kolomnya, kemudian selection berarti kita memilih baris. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah dipahami semuanya? Mantap juga kalau udah paham semua berarti ya. Berarti saya tinggal kasih videonya ya, nggak perlu kuliah jadinya ya. Ada lagi? Ini sudah ditonton atau belum ditonton nih? Atau karena belum ditonton nggak tahu mau nanya apa jadinya. Belum dibaca pun slide-nya. Mau tanya ujian kemarin boleh juga, tapi belum saya periksa lagi ya. Oke, ada? Bu, mau tanya yang tugas kemarin, Bu. Tugas yang untuk praktikum ya? Ya, kenapa? Kalau misalnya merujuk, misalnya bukan dalam satu entitas itu ada 2 primary key. Jadi untuk tabel penghubungnya, nanti apakah dimasukkan 2 primary key tersebut atau cukup 1, Bu? Gimana tadi? Pertanyaannya, misalnya bukan satu entitas itu punya 2 primary key. Satu entitas 2 primary key. Yang entitas itu user. maknanya bukan primary key ya, lebih ke kandidat key. Jadi istilahnya kandidat key itu maknanya ada data-data yang unik ya. Jadi dia bisa yang kita sebut dia sebagai kandidat key. Nah, kemudian nanti dari kandidat key tersebut kita akan memilih. Nah, memilih mana satu yang akan kita gunakan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai primary key. Oke, lanjut pertanyaannya supaya nggak silap nanti ya. Primary key-nya ada 2. Sebetulnya itu kandidat key ya. Berarti yang dipakai sebagai foreign key nanti untuk tabel bantuannya cukup 1 primary key aja, Bu? Ya, 1. Contoh seperti ini ya, maksud kamu ya seperti di tabel user ini kan ada email di underscore, ada ID di underscore juga ya. Iya, Bu. Oke, nah kan seperti tadi saya jelaskan ya, itu kita sebut dia sebagai kandidat key. Jadi kandidat key itu bermakna ada data atau ada atribut ya yang bisa digunakan untuk membedakan antara satu baris data dengan baris data yang lain. Nah, jadi kalau misalnya di sini pada entitas user ini, nah ada 2 nih, ada ID, kemudian ada email. Nah, kedua-duanya ini adalah unik. Nah, maknanya unik berarti kita bisa menggunakannya untuk
membedakan antara satu user dengan user yang lain. Nah, yang mana satu yang akan dipilih sebetulnya bebas saja, ya. Kenapa dikatakan bebas saja? Boleh email, boleh ID. Nah, namun untuk proses lebih lanjut, ya, kalau misalnya nanti kalian buat aplikasinya, nah itu kemungkinan besar akan lebih mudah untuk menggunakan ID. Nah, kenapa lebih mudah menggunakan ID? Karena ID ini kan tidak mungkin panjang, ya. Jadi kan kalau misalnya ID kalian buat increment dari 1, 2, 3, dan seterusnya incrementnya otomatis, ya maknanya ID ini kan nggak mungkin panjang-panjang kali. Nah, sedangkan email ini kan kemungkinan besar akan panjang, ya kan? Minimalnya aja kayaknya bisa sekitar 15 karakter atau 20 karakter seperti itu. Nah, karena lebih panjang, ya, maknanya saat kalian melakukan query, data yang akan dikirim itu berarti lebih banyak berarti datanya. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan untuk data yang sedikit, tapi kalau datanya itu banyak, maka itu akan lebih signifikan lagi. Nah, jadi kalau untuk implementasi secara realnya, ya sebaiknya ya kita gunakan ID saja. Kenapa? Karena ID ini kan biasanya lebih pendek, ya. Jadi kalau udah dibilang ID, biasanya kita create ID-nya itu secara increment, ya, dari nilai 1, increment 1, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi nanti saat kita ingin mendapatkan usernya, ya, data usernya itu jadi lebih mudah, karena kita hanya perlu mendapatkan datanya itu dengan menggunakan ID saja. Nah, walaupun nanti jika kita ingin mendapatkan datanya dengan menggunakan email, ya bisa juga, karena kan memang ada data email. Nah, jadi ini apa istilahnya, ya, tipsnya lah, ya, kalau istilahnya kalian membuat suatu aplikasi yang realnya, ya dua-duanya boleh. Nah, namun saran saya sebaiknya menggunakan ID saja, karena kan lebih pendek. Itu, ya, maknanya. Bisa dipahami, Nur Hidayanti tadi, ya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Nggak ada? Betul nih, nggak ada? Kalau nggak ada, saya nanya. Nah, saya menunggu-nunggu saat yang tidak ada yang bertanya, karena saya bisa nanya-nanya jadinya, ya. Oke, yang ini, ya. Penjelasan terkait dengan sifat identitas pada selection dan projection. Di sini apakah sudah bisa dipahami? Ya, jadi kalau selection, ya, select, mau syarat yang kondisi yang mana yang terlebih dahulu yang kita gunakan, ya, itu sebetulnya sama saja. Misalnya di sini syarat yang pertama dilakukan, ya, jadi ini seperti, karena aljabar relasional ini asalnya dari matematik, jadi konsepnya sama seperti matematika juga. Jadi dia yang akan mulai dikerjakan yang kurungan paling dalam ini terlebih dahulu. Jadi yang paling dalam dulu ini yang dikerjakan. Nah, jadi maknanya ini dia akan memilih syarat sesuai dengan C2, baru kemudian C1. Nah, dan itu sama saja kalau C1-nya dulu yang dilakukan, ya, syaratnya ini berdasarkan C1 dulu dipilih, baru kemudian C2 itu sama. Ataupun kalau ingin digabungkan, itu sama saja dengan C1 digabungkan dengan menggunakan operator AND dan C2.